Di balik pagar kawat sirkuit tes pramusim 2026, atmosfer terasa sangat berbeda. Suara lengkingan mesin 250 cc satu silinder memang masih mendominasi udara, tapi di dalam pedek ada kesunyian yang mencekam. Para jurnalis kawakan Eropa, mekanik veteran berbaju oranye KTM, hingga para petinggi HRC, semuanya terpaku pada satu layar monitor yang sama. Nama yang muncul di posisi teratas bukanlah pembalap Spanyol atau Italia yang sudah diprediksi sebelumnya. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Tidak ada yang menyangka bahwa di hari itu tatanan lama Moto3 akan mulai runtuh. Sebuah pernyataan berani dari pemuda asal Gunung Kidul ini bukan lewat kata-kata, melainkan lewat dentuman waktu yang membelah keangkuhan pembalap-pembalap Eropa. Namun, di balik angka yang memerah di layar pencatat waktu tersebut, ada sebuah ketegangan yang tidak pernah ditampilkan kepada publik. Dan malam itu, semuanya pecah. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanyalah sebuah keberuntungan pemula, ataukah kita sedang menyaksikan lahirnya predator baru yang akan mengubah peta persaingan dunia balap selamanya. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah itu, karena di dalam garasi lawan, sebuah rencana besar mulai disusun untuk menghentikan fenomena ini sebelum menjadi terlalu besar untuk dikendalikan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman tenang Veda di depan kamera, tekanan di dalam garasi Idemitsu Honda Tim Asia sudah hampir tak tertahankan. Telemetri tidak pernah berbohong. Data menunjukkan sesuatu yang dianggap hampir mustahil oleh para insinyur Jepang. Veda melakukan pengereman 10 hingga 15 meter lebih lambat daripada pembalap Honda lainnya. Teknik late braking ini bukan sekadar gaya-gayaan. Ini adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap fisika. Saat Honda NSF 250R versi 2026 masih berjuang mencari top speed untuk mengejar ketertinggalan 5 km per jam dari mesin KTM, Veda memilih cara yang lebih berbahaya. Ia mempertaruhkan segalanya di titik masuk tikungan. Para pengamat di pinggir lintasan melihat bagaimana ban belakang motornya berdansa, hampir kehilangan traksi. Namun entah bagaimana, ia selalu berhasil menarik motor itu kembali ke garis balap yang sempurna. Namun di dalam pedok, bisikan mulai menyebar. Beberapa mekanik rival mulai mempertanyakan apakah gaya balap sesanis itu bisa bertahan selama 20 lap dalam cuaca panas yang menyengat. Ataukah Veda sedang menggali lubangnya sendiri? Ketegangan teknis ini memicu perdebatan di antara para analis. Apakah Honda sedang menciptakan mahakarya, ataukah mereka hanya sedang memeras talenta seorang remaja hingga ke titik nadir? Dan ternyata, itu baru awal dari masalah yang lebih besar yang mulai tercium oleh kubu rival. Hingga satu insiden di tikungan tajam mengubah segalanya. Bukan sebuah kecelakaan fisik, melainkan sebuah ledakan kata-kata. Bos besar KTM secara mengejutkan keluar dari markasnya dan memberikan pernyataan yang membuat seluruh pedok terdiam. Ia memuji Veda setinggi langit, menyebutnya sebagai talenta paling murni sejak era Pedro Acosta. Namun, bagi mereka yang paham politik kotor dunia balap, pujian itu terasa seperti ciuman kematian. Ini adalah perang psikologis tingkat tinggi. Dengan memuji Veda secara terbuka, KTM sedang menanamkan benih keraguan di dalam internal Honda. Mereka ingin menciptakan narasi bahwa motor Honda sebenarnya tidak kompetitif dan hanya talenta Veda lah yang menyelamatkannya. Sebuah taktik brilian untuk membuat sang pembalap merasa terjebak di tim yang salah. Di saat yang sama, pujian ini memberikan beban ekspektasi yang luar biasa berat di pundak Veda. Tiba-tiba, ia bukan lagi seorang underdog, ia adalah target, ia adalah orang yang harus dikalahkan. Para mekanik Honda kini harus bekerja di bawah bayang-bayang pujian musuh mereka sendiri, sebuah situasi yang menciptakan friksi internal tentang arah pengembangan motor. Namun, apa yang terjadi setelah sesi wawancara itu justru mengguncang seluruh musim, karena di sudut lain garasi, para predator lama sudah mulai mengasah taringnya. Namun di balik gemerlapnya lap time, sebuah ancaman nyata sedang menunggu di tikungan berikutnya. Moto3 bukanlah tempat bagi mereka yang berhati lembut. Di sana ada The Enforcers, para pembalap senior seperti David Munoz dan Joel Kelso yang sudah kenyang dengan asam garam duel jarak dekat yang brutal. Bagi mereka, Veda hanyalah seorang anak kecil yang baru saja masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Di kelas Moto3, kecepatan satu lap hanyalah tiket masuk. Kemampuan untuk bertahan dalam tawuran di kecepatan 220 km per jam adalah cara untuk bertahan hidup. Bisikan di antara para pembalap senior sudah mulai terdengar.
mereka tidak akan membiarkan Veda melenggang bebas. Mereka tahu celah-celah kecil. Mereka tahu bagaimana cara menutup jalur dengan cara yang paling agresif tanpa terkena penalti. Ini adalah tembok besar yang harus ditembus Veda. Pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat ia bisa melaju, melainkan seberapa kuat mentalnya saat stang motornya bersentuhan dengan motor lawan di tikungan terakhir. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pembalap senior sudah mulai mempelajari setiap gerak-gerik Veda melalui rekaman onboard, mencari titik lemah psikologis yang bisa mereka eksploitasi. Dan setelah kejadian di sesi latihan bebas terakhir, Pedak langsung membara saat sebuah manuver kontroversial hampir saja mengakhiri sesi Veda lebih awal. Tetapi ada detail yang tidak pernah diungkap ke publik hingga saat ini. Insinyur HRC di Jepang telah mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi. Melihat bagaimana Veda mampu menjinakkan NSF 250R dengan gaya lead brake yang ekstrim, mereka memutuskan untuk mengubah total setup sasis demi mengakomodasi gaya tersebut. Ini adalah pertaruhan all-in. Jika berhasil, Veda akan memiliki senjata yang tak terkalahkan di tikungan. Namun jika gagal, motor tersebut akan menjadi sangat tidak stabil dan berbahaya untuk dikendarai. Ketegangan antara tim pengembang di Jepang dan tim mekanik di lapangan mulai terasa. Ada kekhawatiran bahwa mereka terlalu memaksakan pengembangan hanya pada satu pembalap, sebuah kesalahan yang pernah menghancurkan dominasi Honda di kelas MotoGP beberapa tahun lalu. Di dalam garasi, perdebatan tentang distribusi bobot dan efisiensi aerodinamika menjadi santapan harian. Veda berada di tengah-tengah badai teknis ini, mencoba memberikan masukan yang akurat di saat ia sendiri masih harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh tekanan. Beberapa mekanik bahkan mengaku melihat hal yang janggal pada respon mesin di putaran rendah, sebuah misteri teknis yang belum terpecahkan, namun harus segera diatasi sebelum balapan pembuka dimulai. Dan yang membuat semuanya semakin panas adalah rumor itu mulai menyebar ke telinga para sponsor besar. Ternyata ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di balik tirai popularitas Veda. Di Indonesia, ia dipuja layaknya pahlawan nasional. Namun di mata media Eropa, ia hanyalah bagian dari statistik, hingga ia benar-benar bisa berdiri di atas podium. Kontras ini menciptakan tekanan yang unik. Setiap kali Veda membuka media sosialnya, ribuan harapan tertuju padanya. Namun di pedok, ia harus menghadapi tatapan dingin dan skeptis dari para kompetitor yang merasa posisinya terancam. Tekanan psikologis ini mulai terlihat pada beberapa sesi privat, di mana Veda tampak lebih tertutup dari biasanya. Tim manajemennya berusaha keras membatasi akses media untuk melindungi kesehatan mental sang pembalap. Namun di era informasi seperti sekarang, mustahil untuk benar-benar menutup diri. Rumor tentang tawaran kontrak dari tim-tim besar untuk musim 2027 mulai bermunculan, meskipun musim 2026 belum secara resmi dimulai. Ini adalah gangguan yang bisa menghancurkan fokus seorang pembalap muda. Apakah Veda akan tetap setia pada proyek Honda, ataukah ia akan tergiur oleh rayuan mesin KTM yang terbukti lebih stabil? Pilihan yang ia ambil dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan karirnya, tapi juga harga diri bangsa yang ia wakili di kancah dunia. Pada akhirnya, tes pramusim ini mungkin belum menentukan segalanya, tapi satu hal sudah sangat jelas. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar talenta muda dari Asia yang mencari pengalaman. Ia kini mulai dipandang sebagai penantang serius, sebuah anomali dalam sistem yang selama ini didominasi oleh sekolah balap Eropa. Kita sedang berada di ambang sebuah revolusi, di mana peta kekuatan balap dunia mungkin tidak lagi berpusat di satu titik. Namun jalan menuju podium pertama masih dipenuhi dengan duri dan jebakan politik yang siap menjatuhkannya kapan saja. Moto3 musim 2026 akan menjadi medan pertempuran antara pengalaman veteran yang licik dan keberanian rookie yang meledak-ledak. Honda telah mempertaruhkan segalanya pada gaya balap Veda, dan Veda telah mempertaruhkan seluruh masa depannya pada janji pengembangan Honda. Ini adalah sebuah aliansi yang rapuh namun penuh potensi. Saat lampu start nanti padam, semua teori, semua data lap time, dan semua pujian palsu dari rival akan hilang. Yang tersisa hanyalah aspal, mesin, dan tekad seorang pemuda yang tidak takut untuk mengerem di titik yang dianggap orang lain sebagai titik kematian. Dan apa yang akan terjadi di tikungan pertama balapan pembuka nanti bisa jadi akan mengguncang seluruh sejarah Grand Prix selamanya. Selamat datang di era baru, di mana ketegangan bukan lagi soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling berani menantang maut demi sebuah kejayaan.